sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuni Irawati masih teringat sangat jelas di benaknya kejadian stroke yang menimpanya pada tahun 2024 lalu. Bagaimana tidak, serangan stroke ini terjadi di hari ulang tahunnya. Saat itu, ia baru saja pulang bekerja dan tidur siang. Tiba-tiba tangan dan kaki kirinya tak bisa digerakkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Bu Yuni mengalami stroke akibat sumbatan pembuluh darah di kepala. Saat serangan stroke terjadi, tekanan darahnya sangatlah tinggi. Dan ia langsung teringat dengan kondisi hipertensi yang sudah diidapnya selama beberapa tahun lalu. Nggak terpikir ada penyakit darah tinggi itu harus konsumsi obat tiap hari, enggak saya. Nggak berpikiran seperti untuk stroke atau apa kan. Karena saya pikir sehat, kerja itu kan nggak pusing, nggak apa gitu kan. Meski begitu, Bu Yuni tetap bertekad untuk bisa sembuh. Kini, tangan kirinya sudah bisa digerakkan lagi, meski masih sering kebas. Ia sudah bisa berjalan tanpa tongkat, walaupun kakinya masih sedikit diseret. Bu Yuni tak mau menyesal lagi. Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Dan apa saja yang perlu diwaspadai dari hipertensi agar tak menjadi stroke? Saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Pemirsa, hai, salam sehat. Kami, Coki Sitohang, Mas Boy Abidin, Mas Yohanes Kurniawan. Dua orang praktisi kesehatan di depan saya menjadi teman kita selama 30 menit ke depan. Kami akan sediakan untuk Anda solusi cara tepat hidup sehat. Pemirsa, percayakah Anda bahwa setiap detik merupakan anugerah? Tapi bagi penderita stroke, setiap detik bisa jadi merupakan sebuah siksaan. Dan saya menyampaikan ini karena saya mendengarnya langsung dari orang yang mengalami stroke itu. Bukan kata-kata saya. Kenapa kita selalu membahas mengenai stroke? Ya karena masih banyak yang mengalaminya. Stroke bisa menyerang kapan saja, merampas kemandirian, pekerjaan, penghasilan, bahkan Anda tidak dapat melakukan apa-apa selain berdiam di rumah. Jangan tunggu hingga penyesalan datang. Ibu Yuni Irawati yang tadi profilnya sudah kami putarkan di muka. Bagaimana kabarnya Ibu Yuni sekarang per hari ini? Membaik sekarang. Membaik ya? Pasca stroke membaik ya? Ibu mau minta doa dari keluarga Ibu? Saya minta kasih kesempatan buat anak saya Rizky kembali ke saya, tolong. Saya kangen sekali, itu aja. Karena sudah lama tidak pernah pulang. Rizky, Bu? Iya. Doa saya buat Ibu ya. Ibu tegar kuat dan ada pemulihan dengan putri Ibu ya. Rizky ya, ingat pesan ini ya, Dek ya. Efek setelah kena stroke, Ibu seberapa berat? Saya tidak bisa bangun. Berdiri pun tidak bisa kan. Sebelah kiri memang benar-benar berat. Yang ada hanya pengen bergerak aja itu susah. Pakai bangku baru berdiri bisa. Pikiran jadi benar-benar kacau pada saat itu. Ibu kena stroke di hari ulang tahun Ibu? Iya. Gimana cerita awalnya Bu sampai kena stroke itu? Tolong ceritakan ulang sedikit. Memang sebelum tanggal 20 itu saya merasain pusing kan. Tiba-tiba saya pikir udah pusing aja kan. Sampai besok tetap gak pusing kan. Nah besoknya saya kerja, pulang kerja itu saya sempat mau tidur. Saya ketiduran. Pas bangun itu sejam itu, pas bangun lihat udah gak bisa apa-apa. Ini jam berapa kejadiannya? Siang jam 12. Pas jam 1 saya bangun udah gak bisa apa-apa. Benar-benar. Siapa yang menolong? Adik. Lalu tindakan apa yang dilakukan untuk menangani itu? Dibawa ke rumah sakit. Oh, jadi saat itu Ibu lumpuh? Lumpuh. Pakai kursi roda malah pinjem. 3 bulan. Sejak saat itu Ibu sudah berhenti bekerja?
berhenti udah nggak bekerja lagi. Sampai hari ini Ibu sudah tidak bekerja Iya. lagi. Lantas bagaimana menyambung hidupnya, Bu? Ada adik yang perempuan yang kerja juga yang bantu saya. Kenapa sih Bu bisa kena stroke? Pertama mungkin saya nggak pernah konsumsi obat kali. Emang Ibu sakit apa sebelum kena stroke? Yang Ibu tahu? Yang ibu saya tahu waktu ke sakit pertama sih saya melahirkan darah tinggi kan. Dikasih obat juga kan. Tapi saya pikir pertama nggak mungkin lah gitu kan. Nggak mungkin gimana maksudnya? Nggak mungkin darah tinggi lah. Loh, tapi kan ada hasilnya angkanya. Ya pikir nggak berteratur lah minum obatnya. Memang berapa tensinya waktu itu? 180. 108. Waktu mau melahirkan itu masuk rumah sakit harus disesar, saya nggak mau. Kenapa Ibu nggak minum obatnya sih secara teratur? Ibu nyesel? Ada nyesalnya seperti itu. Sampai akhirnya bisa kena stroke begini. Saya dengarkan memang Bu Yuni ini kan punya masalah, punya tensi tinggi, punya masalah hipertensi pada saat hamil dan setelah melahirkan. Setelah melahirkan tekanan darahnya normal. Normal, nggak terlalu tinggi. Berapa angkanya? Waduh, saya lupa waktu itu. Oke. Cuma normal, nggak pusing, nggak apa. Tetap kepalanya nggak melayang, nggak apa gitu kan. Ya, itu keluhan klinis yang tidak dirasakan oleh Iya, Ibu. Tapi pemeriksaan tensinya diperiksa rutin nggak setelah melahirkan 2 bulan, 3 bulan Nggak, setelah itu? nggak. Tensi ini sekali lagi penyakit yang kita sebut sebagai silent killer, Bu. Artinya penyakit yang memang harus dilakukan pemeriksaan tekanan darah secara pasti. Artinya dengan bukan hanya yang dirasa-rasa saja. Jadi kalau kita menunggu keluhan, kadang juga karena disebut silent killer, dia tidak menimbulkan gejala atau ada gejala sama sekali. Tapi begitu tensinya tinggi, nah yang kita takutkan adalah komplikasinya. Dan kemudian hal ini terjadi pada ibu dengan terjadinya stroke. Biasanya orang yang stroke ketika dia dapat kesempatan pulih atau tetap hidup, ada gangguan temperamen, emosi. Ya. Suka marah lah tiba-tiba, sedih tiba-tiba. Ibu mengalami kayak gitu perubahan emosi? Mengalami. Mengalami ya? Iya, Kayak hampir 8 bulan saya mengalami marah, sedih gitu kan. Ada bawaan karena anak saya kan sekolah kelas 3 mau ulangan. Waduh gimana ini, akhirnya emosi saya bawa sendiri. Yang kena marah sering itu adalah anaknya yang nomor 2 ini? Iya. Kasihan dong Bu dia. Iya, Umurnya berapa dia waktu itu? 15. Adiknya ibu yang menolong ibu, Budian itu kena marah juga? Iya, semuanya. Pada pasien pasca stroke itu memang banyak diderita adanya gangguan pada anggota gerak, tangan ataupun kaki ya Bu ya. Kalau Bu Yuni sendiri bagaimana Bu? Masih ada yang susah untuk digerakkan baik tangan atau kakinya? Kalau kaki, tangan kaki udah Coba bisa diangkat Bu tangannya Bu. Ini maksimal segini. Iya. Coba dibandingkan dengan sebelah kanan. Oke, masih ada keterbatasan ya. Betul. Kemudian kalau untuk kaki Bu, jalannya bagaimana Bu? Bisa dicontohkan Bu? Contoh. Ya, pelan-pelan saja Bu ya. Kami mau lihat ibu jalan beberapa langkah saja. Berat kiri. Jadi Ya, masih diseret sebelah kirinya. Oke, putar Bu, coba Bu. Terus Ya, pelan-pelan. masih pelan-pelan banget. Dan tangan kirinya kelihatan kaku. Iya, Mas Yo. kaku. Iya. Masih ada gangguan dari pergerakan baik tangan maupun kakinya. Iya. Sebelum mengambil gambar, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari Ibu Yuni sendiri. Hasil tekanan darahnya ini masih di 156/92 Bu. Targetnya adalah 120/80. Yang Bu Yuni perlu lakukan adalah kontrol kembali ke dokter untuk menentukan dari pengobatan tensi ibu supaya tensinya dapat terkendali, karena kan tensi ini adalah faktor resiko terjadinya stroke Ibu Yuni sendiri. Kalau misalkan faktor resikonya belum terkendali, maka stroke itu bisa berulang Bu. bagaimana cara pencegahan untuk hipertensi dan stroke? Sebenarnya mudah sekali pemirsa. Ya, Anda harus menerapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Pola hidup sehat itu apa saja? Pertama, tidur, ya, tidur harus cukup dan berkualitas. Kemudian jaga berat badan Anda. Tentunya juga harus ada jaga pola makan Anda. Kemudian juga berikutnya olahraga, paling tidak 150 menit dalam 1 minggu, dan kemudian kendalikan atau kelola stres Anda. Kemudian lakukanlah medical check up secara berkala. Kalau kemudian ada hal-hal yang angka yang tinggi dan dokter menyarankan pemberian obat, ikuti saran dokter tersebut. Kemudian ada satu teknologi yang bisa membantu ya untuk mengendalikan atau menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita.
Ibu pernah dengar satu teknologi namanya teknologi laser? Pernah dengar. Pernah dengar. ya. Oke. Bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah pemirsa ya. Anda gunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ya, kita lihat ilustrasinya seperti digunakan oleh Bang Coki juga. Ini alatnya, ya. Ibu. Ya, di alat ini kalau dihidupkan ada cahaya lasernya yang keluar. Ya, dia ada 3 sinar warna terapi. Yang ini semua akan menyasar ke arah pembuluh darah. Ya, di pergelangan tangan kiri kita ada 2 pembuluh darah nadi utama yang besar. Ya, yang ini mengalir dari pergelangan tangan ke seluruh tubuh kita. Dan teknologi laser ini akan mengoptimalkan atau meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, suatu zat yang ada pada dinding pembuluh darah yang bertujuan menjaga supaya kualitas pembuluh darah tersebut tetap lentur, tetap elastis. Dengan begitu maka alirannya akan menjadi lebih lancar. Dan nitrik oxide ini akan menurun pemirsa dengan bertambahnya usia kita. Ini kita lihat dengan semakin bertambah usia maka kadar nitrik oxide-nya akan menurun. Dengan menurunnya kadar nitrik oxide akan membuat risiko untuk jadi masalah pada pembuluh darah. Ya, bisa terjadi penyempitan, jadi penyumbatan, dan ini kalau terjadi di otak, terjadilah seperti kondisi yang dialami oleh ibu, ya, jadi ada penyakit stroke. Kualitas dinding pembuluh darah ini juga berpengaruh pada kesehatan jantung kita, tekanan darah kita, metabolisme sel-sel di tubuh kita. Nah, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, sehingga tadi kerja jantung lebih baik, tekanan darah bisa terkendali, aliran darah lebih baik, metabolisme tubuh terjaga dengan baik, dan kesehatan kita akan terjaga dengan baik. Ya, jadi sekali lagi Anda ya kalau pernah mendengar penyakit atau masalah dengan hipertensi, apalagi timbul komplikasi stroke, mulai sekarang terapkan pola hidup sehat dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Ya, Ibu Yuni dan pemirsa di rumah, tadi Mas Boy sudah menjelaskan teknologi laser yang merupakan alat kesehatan portable. Ini merupakan perpaduan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalau dari kedokteran baratnya tentang teknologi lasernya sendiri, kalau dari kedokteran timur kita berbicara tentang titik akupuntur. Pemirsa dapat lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi targetnya, yaitu PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik LU untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah Anda diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru ikut ditingkatkan. Pada saat pemeriksaan CT scan di rumah sakit, Ibu Yuni ini stroke sumbatan atau perdarahan, Bu? Sumbatan. Sumbatan, baik. Ketika terjadi stroke sumbatan ini disebabkan karena adanya gumpalan darah. Gumpalan darah ini disebabkan karena darah kita yang kental, yang dipengaruhi faktor gula darah, kolesterol, asam urat. Ketika darah kita kental, maka resikonya akan mudah terjadi sumbatan. Bisa pada otak yang berujung pada stroke, jantung yang berujung pada serangan jantung, atau ginjal yang berujung pada gagal ginjal. Dengan menggunakan teknologi laser, maka akan membantu menguraikan bekuan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ketika aliran darah itu lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke organ vital di dalam tubuh kita, dan fungsi organ vital akan lebih baik. Saya menyarankan kepada Ibu Yuni untuk menggunakannya juga supaya lekas pulih dari akibat stroke-nya. Memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah, posisi, dan titik-titik lasernya sudah dirancang sedemikian canggih guna meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tadi dibahas, ibu mengalami hipertensi, pasti kualitas darah pembuluh darahnya buruk. Makanya harus pakai IQ laser. Pemirsa juga iya, begitu. Gunakan secara rutin IQ laser 2 kali sehari, maka alat ini akan membantu tubuh kita mengendalikan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Ketika terkendali, maka kita akan jauh dari risiko kena penyakit komplikasi yang kita tidak mau kena sama sekali. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Mari pemirsa, kesadaran ini harusnya muncul dari diri kita sendiri. Dan bahwa kalau kita mau sehat, kita nggak bisa bayar orang lain untuk jadi sehat untuk kita. Nggak bisa. Harus Anda yang putuskan saat ini juga. Memiliki IQ laser dengan menempuh cara yang benar. Hubungi kami sekarang juga. Berkompetisilah dengan masyarakat Indonesia lainnya yang juga pengen punya IQ laser lewat nomor yang muncul di layar kaca. Ketika Anda menelepon kami, ada kemungkinan nadanya sedang sibuk, tapi jangan menyerah.
bertahan. Hubungi kami kembali beberapa saat kemudian, bahkan di sepanjang hari ini. Tim call center dari Gogo Mall siap melayani Anda. Jika Anda sedang berada di area Alam Sutra, Kota Tangerang, Anda bisa mampir ke kafe showroom Gogo Mall untuk mendapatkan AccuLaser langsung dari sana. Asli, bermanfaat, bergaransi, dan resmi. Take action sekarang juga. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sambil terus menguatkan para penyintas stroke, mereka adalah keluarga dan sahabat kita, mari kita dengarkan bicara fakta berikut ini. 1 dari 3 penyintas stroke alami depresi. Ini faktanya, Mas Boy. Data ini dirilis oleh satu jurnal dari American Heart Society, ya. Dia mengatakan bahwa 1 dari penyintas stroke, artinya orang yang pernah kena stroke, kemudian ada perbaikan atau sudah teratasi masalah emergensinya, kemudian dampaknya setelah dia mengalami stroke ini yang perlu diwaspadai. Karena apa? Karena stroke sendiri kan sudah merubah struktur, artinya saraf di otak, berakibat dengan kelumpuhan pada anggota gerak, ya, mulai dari wajah, ya, sebagian sebelah kiri atau kanan, tangan, dan kemudian kaki, ya. Ini akan membuat yang bersangkutan, ya, merasa menjadi tidak berdaya, tidak berfungsi, tidak lagi produktif. Yang bersangkutan jadi semakin serba salah, artinya kalau saya nggak dibantu, saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau saya dibantu, saya merepotkan orang lain. Ini akan membuat dia menjadi lebih sedih lagi, lebih depresi lagi. Apa sih yang bisa dilihat dari orang yang mengalami depresi? Pertama, dia tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat untuk hidup. Kemudian juga untuk makan, untuk beraktivitas, dia maunya diam saja di tempat, tidak mau beraktivitas, susah tidur, dan segala macamnya. Jadi kalau sudah ada gejala itu, Anda harus segera atasi. Jangan sampai depresi ini berkelanjutan. Karena kalau berlanjutan, risikonya bisa terjadi hal yang fatal. Ya, bisa mengalami dia terjadi bunuh diri, dan kemudian juga untuk penyembuhan atau terjadinya stroke berulang ini juga sangat mungkin. Jadi sekali lagi, Anda harus betul-betul waspada mengenai depresi yang dialami oleh para penyintas stroke. Hal ini juga dialami oleh Ibu Yuni. Ya Bu, Ibu pernah merasa diri Ibu tidak berharga? Benar, seperti orang yang kebingungan, orang yang depresi benar-benar. Apalagi kita nggak bisa ambil rapot anak, itu benar-benar dunia kita nggak ada lah, depresi benar. Tapi gimana Bu sikapnya si kecil ini yang tinggal sama Ibu sekarang? Dia mengerti kondisi Ibu, dia bisa mendukung Pertama Ibu? nggak mengerti, keduanya baru mengerti. Mama harus sembuh katanya. Ibu Yuni, apa yang Ibu paling kangenin? Pengen jalan sama anak gitu kan, berdua sambil lari-lari lah gitu kan, ketawa sama anak. Sekarang takut sendiri, bisa nggak begitu lagi gitu. Harus bisa. Amin, benar-benar bisa. Pasti bisa. Ibu percaya kata mujizat, Bu? Ya. Saya penasaran, Ibu kualitas tidurnya gimana belakangan ini? Cukup teratur. Jadi kalau jam 8 itu saya udah nggak bisa apa-apa, udah tidur. Tidur ya? Bangun jam? Jamnya jam 4, jam 4:30. Tapi tidurnya pulas, Bu? Pulas. Oke, syukurlah. Ini satu hal yang penting sekali ya untuk pemulihan pasca stroke ya. Nanti ditambah dengan
teknologi laser, bahkan ada teknologi lainnya, ada NMES. Ya Bu, saya minta Mas Yo sama Mas Boy berkolaborasi menjelaskan buat pemirsa juga nih yang masih ada kelemahan di anggota tubuhnya, gerakannya masih susah, akan dibantu juga oleh teknologi NMES yang ada dalam paket teknologi laser ini. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri, pemirsa, ini ada extensionnya yang digunakan ke area rongga hidung. Ya, jadi kenapa sih ke rongga hidung? Karena tadi sekali lagi teknologi laser yang menggunakan low level laser terapi yang di pergelangan tangan kiri kan ini akan menjaga kualitas darah dan udara di seluruh tubuh kita. Kemudian yang lebih fokus lagi yang intranasal ini adalah untuk area kepala, akan mengoptimalkan kadar nitrik oxide. Ini merupakan juga suatu neuroprotektor, menjaga agar fungsi otak kita bisa terjaga dengan baik, ya. Daya ingat, daya pikir, konsentrasi kita bisa terjaga dengan baik. Dan juga Anda yang sering mengalami gangguan sakit kepala, pusing, migrain, ya, vertigo, gangguan keseimbangan, kemudian ada sinusitis, ya. Ini juga bisa diatasi dengan mengoptimalkan kualitas darah dan udara di area kepala dengan menggunakan teknologi laser intranasal. Jadi nanti untuk Bu Yuni, ya, Ibu bisa memanfaatkan ini teknologi laser yang di pergelangan tangan dan kemudian yang merupakan satu kesatuan yang ke area rongga hidung. Jadi dengan begitu maka harapannya pembuluh darah di kepala dan seluruh tubuh Ibu bisa terjaga dengan baik. Dan ini yang penting adalah Ibu terhindar atau kita mencegah jangan sampai kemudian terjadi stroke yang kedua atau stroke yang berulang. Stroke ya Bu ya, ini kan masalahnya di otak ya Bu ya. Tetapi kok ada kelemahan di tangan dan kaki ya karena pengatur motorik yang ada di otaknya tidak beres, tidak berfungsi dengan baik. Makanya tangan dan kaki tidak bisa digerakkan secara normalnya. Nah, untuk tangan dan kakinya Anda bisa menggunakan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi caranya mudah, hanya digunakan pada bagian anggota gerak seperti tangan atau kaki yang mengalami kelemahan. Nah, kalau Ibu Yuni berarti sebelah kiri ya Bu ya, bisa ditempelkan di lengan, di paha atau di betis. Tujuannya apa? Memberikan stimulus ke otot dan saraf yang ada di otak supaya otot itu bekerja, bergerak secara pasif. Nah, otot ini wajib bergerak pemirsa karena ketika tidak bergerak otot itu akan mengecil. Kalau mengecil maka untuk melakukan pergerakan penyokong tulang itu tidak ada, lebih susah lagi untuk bergerak nantinya. Kemudian otot juga berfungsi untuk metabolisme gula. Jadi ketika Anda mengalami stroke atau sekarang dalam pergumulan penyembuhan stroke, Anda wajib terus melakukan olahraga, melakukan fisioterapi secara rutin, dan mengupayakan tambahan NMES untuk mendukung pemulihan pasca stroke. Ibu mau sembuh? Ibu siap? Siap melangkah? Siap. Take action? Siap menggunakan teknologi laser, Bu? Siap. Anda, Ibu Yuni juga bisa meraih kualitas hidup yang baik dan terus melangkah maju. Sekarang juga gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol. Tapi saya belum punya alatnya. Bang Coki, dapatkan segera. Tapi saya khawatir bagaimana mendapatkannya yang aman lewat nomor yang sudah kami munculkan di layar televisi Anda. Kami bicarakan ini setiap hari. Sehari bisa 3 kali pemirsa. Tidak memandang apakah hari biasa atau akhir pekan. Jadi telepon sekarang, biar tim call center dari Gogomol yang menyambut Anda di sana di ujung telepon, dan jangan menyerah ketika jaringannya atau nadanya sedang sibuk. Anda rehat sebentar, telepon kami 2 menit kemudian. Pemirsa, kami juga mengajak Anda, mengundang Anda untuk menerima edukasi secara langsung dan mendapatkan AccuLaser yang asli, bergaransi, bermanfaat dan resmi yang ada di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Sampai jumpa di sana dan tetap optimis memandang kehidupan Anda. Take action, sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Tidur siang gitu, nggak tidur sih, datain anak saya yang keempat itu, tiba-tiba badan saya nggak berasa yang sebelah kiri, mau berjalan nggak bisa. Katanya saya pecah pembuluh darah, tensi saya 180, pernya tinggi juga katanya. Perubahannya tidur lebih nyenyak,
lebih semangat, lebih happy aja gitu. Sekarang udah bisa digerakkan. Tensi saya sekarang terkendali di angka 120-an per 79, 78. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.